Sekarang saya sedang berada di kebun kopi, daerah lereng Gunung Argopuro. Di sini kalau saya perhatikan, kopi-kopi di sini sudah berbunga karena kemarin sempat hujan. Jadi kopi-kopi di sini berbunga lagi. Biasanya ini sudah dikasih pupuk supaya pertumbuhan dan perkembangan buahnya menjadi bagus. Pada kesempatan kali ini coba kita bahas apa itu konten. Apakah video-video pendek itu juga termasuk konten, atau konten itu harus membutuhkan biaya yang banyak atau uang yang banyak? Apakah semua orang yang bisa merekam video itu bisa dikatakan sebagai konten kreator? Coba kita bahas tuntas di sini. Sebenarnya konten kreator itu adalah orang yang merekam suatu momen, membuat video atau sekumpulan foto yang dijadikan video lalu di-upload di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok. Itu sudah bisa dikatakan sebagai konten kreator. Tapi yang membedakan adalah kualitasnya. Jika videonya bagus dengan editing yang bagus, dengan alur cerita yang bagus, maka pembedanya ada di situ. Yang asal buat video juga bisa dikatakan sebagai konten kreator, tapi kualitas videonya yang menentukan kualitas dari kreator tersebut. Sebenarnya tidak kekurangan bahan dan topik ya untuk membuat suatu konten itu. Selama orangnya kreatif, inovatif, pasti akan ada ide-ide cemerlang yang bisa membuat konten itu berharga, membuat konten itu bernilai. Walaupun orangnya mungkin tidak berada di kota atau di tempat-tempat yang panorama alamnya indah, atau tidak berada dalam studio. Kalau orangnya kreatif, saya yakin akan bisa membuat konten-konten yang bernilai dan bermanfaat. Membuat konten sebenarnya mudah saja, apalagi seperti anak-anak sekarang yang mempunyai gadget atau handphone dengan kualitas kamera yang bagus. Ya tinggal direkam saja aktivitas keseharian atau hobi yang dilakukan, itu sudah cukup untuk menjadi bahan konten. Videonya tinggal diedit, dibuat sekreatif mungkin, lalu diupload. Apalagi misalkan mempunyai keahlian dalam satu bidang, jika ingin berbagi tentang keahlian itu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, maka tentu itu akan menjadi lebih bermanfaat. Yang suka trekking, yang suka mendaki gunung, ini kan bisa membuat konten tentang pendakian. Keluh kesahnya seperti apa, treknya, alat apa saja yang dibutuhkan ketika mendaki. Ini kan bisa dijadikan konten. Atau panorama alamnya, keindahan alamnya, pemandangannya, vibesnya seperti apa, ketenangannya seperti apa ketika berada di puncak. Atau mungkin mempunyai cerita, atau mungkin juga ada cerita mistis seperti kemarin yang sempat viral, pendaki di Gunung Slamet yang tersesat selama 3 hari, lalu ada burung yang menjadi petunjuk jalan. Ini kan suatu pembelajaran bahwasanya ketika mendaki, usahakan sebisa mungkin jangan sampai terpisah dari rombongan, dan patuhi juga aturan-aturan yang ada di gunung tersebut. Selama bumi dipijak, maka di situ langit harus dijunjung. Usahakan jangan merusak, apalagi mengambil dari tempat itu, mengambil sesuatu dari tempat yang mungkin bisa dikatakan tempat itu sakral. Sedangkan kita pendatang baru, kita tidak tahu mungkin tentang aturan di tempat itu. Maka usahakan jangan mengambil apapun kecuali pengalaman. Atau yang hobi burung bisa membuat konten keseharian ketika merawat burung, atau burung yang berterbangan gitu kan, seru kayaknya. Atau mungkin bisa memberikan edukasi tentang ekosistemnya, habitatnya, makanannya apa saja, makan buah atau makan serangga, dan ada burung apa saja mungkin yang sudah hampir punah, yang sudah punah, dan burung yang masih ada. Kalau saya lihat di sini
banyak sekali burung yang hampir punah, suaranya sudah tidak terdengar lagi, seperti burung pleci atau burung kacamata, burung perenjak, burung jalak, terus ada burung kepodang, dan masih banyak jenis burung lainnya yang sudah hampir punah dari tempat ini. Dulu biasanya burung-burung itu sangat banyak sekali, bunyinya sangat merdu, terus burung-burungnya berkeliaran, bermain sangat banyak sekali, dan sekarang sudah hampir punah. Dan mungkin juga bisa memberikan edukasi tentang burung yang dilarang untuk ditangkap, burung yang dilarang untuk dipelihara. Terus dengan begitu kita bisa ikut juga melestarikan burung yang sudah hampir punah dengan cara tidak menangkap atau dengan pemburuan liar. Atau modelnya yang sudah banyak bisa membuat aviari miniatur alam yang berada di dalam sebuah kandang. Seperti Irfan Hakim membuat aviari yang luas, aviari yang besar, dikontenin dari hari pertama hingga selesai, progresnya per hari, diupdate terus, dibuat konten terus per minggu, per bulan, bahkan cara melepaskan burung-burungnya. Di situ masih dijelaskan burung apa saja, makanannya apa, asalnya dari mana, habitatnya seperti apa, ekosistemnya seperti apa. Di situ masih dijelaskan, sehingga saya rasa feedbacknya sangat besar sekali untuk kreatornya, karena penontonnya juga banyak, bisa tembus jutaan itu. Di situ ada arus air, ada kolamnya, ada ikan juga. Aviarinya sangat luas, sangat enak, sangat nyaman. Tapi modalnya banyak juga. Atau di konten review gadget seperti David mereview handphone. Jadi David setiap ada handphone terbaru di review, kira-kira bodinya seperti apa, kualitasnya seperti apa, bahannya apa, terus chipsetnya apa, sinyalnya sudah 4G, 5G atau seperti apa, itu dibandingkan dengan handphone yang lainnya yang keluarannya sama, dan kualitas kameranya sudah bagus atau masih standar atau masih di bawah harapan, dan baterainya sudah ada berapa ribu mAh biasanya sama David itu dibandingkan. Dengan begitu penonton akan menjadi tahu kira-kira dengan harga segitu handphone yang bagus itu ada handphone apa saja. Misalkan dari angka 3 juta sampai 4 juta ada handphone apa saja yang bagus. Kan di situ dibandingkan sama David di kontennya. Ada handphone apa saja, misalkan si A, si B, si C yang keluarannya baru itu secara fisik, secara chipset, baterai, dan semua peralatannya itu dibandingkan. Jadi dengan adanya konten tersebut, penonton menjadi tahu kira-kira handphone apa saja yang worth it, yang sesuai dengan harganya dan kualitasnya. Tapi di konten ini masih membutuhkan banyak modal, karena David sendiri walaupun pengikutnya sudah jutaan, di podcastnya David pernah bilang bahwasanya untuk mereview handphone itu David membeli sendiri, tidak ada endorse dari produk yang menjualnya atau dari produk handphone. Bagi konten kreator yang masih pemula, jangan langsung terjun ke review konten kalau modalnya masih pas-pasan, nanti bisa runyam. Membuat konten tidak harus mengambil tema yang berat, misalkan edukasi, komposer musik, atau review gadget. Itu kan membutuhkan modal yang banyak, membutuhkan keahlian. Seperti ini kan sudah konten di alam terbuka, tidak di studio. Ini tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kalau edukasi atau komposer musik mungkin membutuhkan observasi, membutuhkan penelitian, membutuhkan pendekatan secara budaya. Kalau seperti ini kan tidak ada biaya, dan diedit sendiri, terus diupload sendiri, ngerekam sendiri, dilihat sendiri.
mending seperti ini. Karena algoritma YouTube, Facebook, TikTok atau Instagram atau media-media lainnya itu akan menyajikan sesuai dengan yang penonton cari. Apa kira-kira yang penonton cari? Informasi apa yang dibutuhkan di Facebook atau di YouTube, di TikTok? Tentu informasi yang terbaru, tren-tren yang terbaru, edukasi yang terbaru. Saya rasa kalau sudah sesuai dengan yang penonton cari, viewernya akan menjadi naik. Kalau tidak naik berarti ya nasib. Selain konten yang membutuhkan banyak biaya, banyak juga konten yang gratis. Bisa ngambil topik di komedi, di horor, terus di dramatis, di romantis. Bisa selain review gadget, bisa review alur film, bisa reaction. Itu kan bisa tanpa biaya. Kalau di reaction kita bisa memberikan ungkapan atau bisa memberikan dukungan pada karya orang lain yang dinilai bagus atau kontroversi, atau seperti di sepak bola. Ada juga yang gratis menggambar seperti drawing yang sangat viral sekarang. Di situ drawing mengambil suatu video dengan pose terepiknya, dijepret, habis itu digambar dengan seunik mungkin, semirip mungkin dengan pose di video tersebut, sehingga tiktokers banyak yang memberikan challenge, banyak yang memberikan tantangan ke drawing untuk menggambar posenya. Kira-kira bisa nggak menggambar pose saya yang seperti ini, gitu kan? Viralnya seperti itu. Tapi kok saya teringat dengan iklan. Dulu ada iklan, ganteng dikit jepret gitu kan, pose dikit jepret, pose dikit jepret gitu. Dulu ada iklan seperti itu. Mungkin drawing terinspirasi dari itu atau entahlah seperti apa. Bahkan kemarin wasit Bahrain digambar juga sama drawing dengan khas gambarnya, dengan seperti biasanya diambil pose terepik, dijepret, habis itu diganti dengan gambarnya. Karena disinyalir wasit itu melakukan kecurangan, sehingga banyak supporter Indonesia yang murka, yang marah-marah, bahkan Instagramnya dicari, di situ diserang. Waktu pertandingan harusnya dari tambahan waktu 90 menit ada tambahan waktu 6 menit, harusnya menjadi 96, tapi wasitnya malah meniup peluit panjang ketika 99 setelah Bahrain mencetak gol. Jadi yang seharusnya Indonesia menang, andaikan peluitnya ditiup pas waktu 96 menit, Indonesia menjadi unggul. Tapi karena sampai 99, banyak yang mengira, banyak yang berprasangka bahwa wasit menunggu tim Bahrain mencetak gol baru peluitnya ditiup peluit panjang. Banyak penonton Indonesia, kreator Indonesia yang mengungkapkan kekesalannya melalui konten-kontennya. Dan yang terakhir nih, dengerin buat kalian semua, usaha baru, konten baru itu sebenarnya mudah. Yang sulit adalah diri kita. Selama kita tidak mau mencoba, selama kita males, tidak mau mencoba hal-hal baru, takut dengan kritikan orang lain, takut dengan caci makian orang lain, maka selama kita ada rasa takut itu, kita akan stuck di sini saja. Kita tidak akan berkembang, tidak akan menjadi lebih maju. Wajar jika orang-orang melakukan itu semua, meragukan kita, menyepelekan kita, karena yang kita lakukan adalah hal baru, inovasi baru, dan mereka tidak pernah mencobanya. Wajar jika kita diragukan. Dan pressure itu kebanyakan datang
tidak datang dari orang yang jauh di sana, tetapi dari teman kita sendiri, dari keluarga, bahkan mungkin dari saingan, apalagi dari orang yang iri dan dengki terhadap kita. Pressure-nya akan menjadi lebih besar. Kita akan disepelekan. Kalau kita mau menyerah dengan keadaan, ya kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak akan maju. Bahkan kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Karena semuanya harus dimulai. Tidak ada semuanya yang serba instan. Dan yakinlah, selama ada start, di situ pasti ada finish. Ada yang memulai dari nol hingga bisa mencapai puncak kesuksesan. Ada yang memulai dari 30% hingga bisa mencapai puncak kesuksesan. Ada yang memulai dari 50%, 80%, 90% hingga mencapai puncak kesuksesannya. Semuanya harus dimulai. Semuanya harus dilakukan dengan tekun. Semuanya harus dengan penuh ikhtiar. Kalau kita mempunyai mimpi yang besar, tetapi kita takut untuk mengambil langkah atau tindakan untuk menggapainya, maka lebih baik tidur saja. Barangkali dengan berhayal mimpi itu bisa dirasakan, walaupun tidak di dunia nyata, walaupun tidak pada realitanya. Karena semuanya harus dimulai, maka mulailah dari sekarang. Kontrol apa yang bisa kita kontrol, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, seperti omongan orang, seperti kritikan orang, seperti apa yang orang-orang pradugakan, orang-orang ragukan, itu di luar kendali kita, itu di luar kontrol kita. Biarkan mereka meragukan kita, yang penting kita optimis, kita usaha semaksimal mungkin, maka yakinlah pada saatnya nanti kita akan bisa mencapai puncak kesuksesan. Sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.